Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis leadership and trust pada Ibu Susi Pujiastuti. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Mubarok dengan NIM 104013003699. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah Bianto dengan NIM 10401231230069. Perkenalkan, nama saya Tadia Agnia Fitri dengan nomor induk mahasiswa 104012300047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaidan Nur Hakim dengan NIM 104012300522. Perkenalkan, nama saya Jason Geral dengan NIM 104012330284. Oke, kita mulai presentasi. Latar belakang. Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pemerintahan, bisnis, pendidikan, maupun masyarakat luas. Menurut Warren, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Warren Bennis juga menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu melihat gambaran besar dan mengarahkan timnya menuju visi tersebut. Nah, salah satu contoh kepemimpinan yang menarik untuk diidentifikasi adalah gaya kepemimpinannya Bu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, berani, dan penuh integritas dalam menjalankan tugasnya. Lanjut. Selanjutnya ada profil Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Ia adalah anak dari Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwun Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah. Susi hanya menyelesaikan jenjang SMP dan sempat putus sekolah pada jenjang SMA kelas 2. Pada usia 18 tahun, ia mulai berdagang dengan berjualan bed cover dan menjadi pengepul ikan. Pada tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan yang bernama PT ASI Pujiastuti Marine Product yang memproduksi udang lobster dengan merek Susi Brand. Untuk menjaga kesegaran produknya, pada 2004 ia membeli pesawat Cessna Caravan dan mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation. Bisnis penerbangan Susi berkembang pesat dan pesawatnya digunakan untuk mendistribusikan bantuan bencana termasuk ke Aceh pasca tsunami tahun 2004. Selanjutnya ada strategi membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan sebagai seorang pemimpin adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Kepercayaan ini tidak hanya mendorong kinerja tim, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Strategi membangun kepercayaan yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti yang pertama adalah komunikasi persuasif. Faktor-faktor komunikasi persuasif sangat penting dimiliki oleh seorang birokrat seperti Susi Pujiastuti dalam hal ini ketika ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Contoh komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti adalah ketika mengkampanyekan anti-illegal fishing. Penggunaan kata-kata yang tegas dan langsung seperti tenggelamkan. Dengan cara ini, Susi tidak hanya mengirimkan pesan kuat kepada pihak luar, tapi juga kepada masyarakat Indonesia, menekankan bahwa perairan Indonesia harus dijaga dan dilindungi dari aktivitas ilegal. Next. Selanjutnya ada strategi membangun kepercayaan. Menarik media massa,
Cara Susi menarik media massa adalah dengan keputusan yang diambil oleh Susi, seperti menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, penampilan Susi Pujiastuti yang terkesan nyentrik menjadi alasan lain dikenal luas di Indonesia. Hal ini membuat semua media tertuju pada Susi Pujiastuti karena keputusannya yang sesuai dengan keinginan publik. Dengan hal ini, publik menjadi lebih percaya dengan kinerja Susi Pujiastuti. Oke, selanjutnya ada dampak kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun oleh Ibu Susi Pujiastuti berpengaruh penting terhadap tim organisasi dan kepuasan masyarakat. Kepercayaan ini berperan aktif dalam menciptakan suasana kerja yang positif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak dan kepercayaan yang dibangun oleh Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja tim. Ibu Susi Pujiastuti selalu menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan dalam timnya, dengan memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menyampaikan ide, kritik, dan saran tanpa rasa takut. Ia menciptakan atmosfer yang saling menghargai. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kolaborasi yang lebih efektif, tapi juga memastikan setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Kejelasan dalam komunikasi, baik dalam hal tujuan maupun proses, membantu tim untuk bekerja dengan lebih terarah dan efisien. Selanjutnya ada keberhasilan organisasi. Keberhasilan tim Ibu Susi Pujiastuti dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam Indonesia, terutama di sektor kelautan dan perikanan, sangat erat kaitannya dengan kemampuan mereka menarik perhatian media massa. Salah satu keputusan paling mencolok dan berani yang diambil oleh Ibu Susi Pujiastuti adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan tegas ini bukan hanya mencerminkan komitmen kuat terhadap perlindungan sumber daya alam Indonesia, tetapi menjadi sorotan utama media massa. Keputusan tersebut memicu gelombang pemberitaan yang luas, yang tidak hanya mengangkat citra Ibu Susi Pujiastuti sebagai pemimpin yang berani dan tegas, tetapi memperkuat peran penting mengenai keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi praktik illegal fishing. Oke, di sini ada relevansi dan pelajaran apa saja yang bisa diambil dari Ibu Susi Pujiastuti sendiri. Kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti yang berfokus pada perubahan positif dan juga pemberdayaan pengikut. Dengan begitu, ia berhasil menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam melindungi laut di Indonesia. Pendekatan ini lebih mencerminkan untuk kemampuan untuk memimpin dengan visi misi yang jelas dan mendorong inovasi dalam mendukung kebijakan publik. Terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya ada tegas dan berani, inovasi dalam kebijakan, lalu menentang mengenai stereotip gender. Di sini saya jelasin yang pertama dulu. Yang pertama adalah Ibu Susi Pujiastuti ini sosok yang tegas dan juga berani. Karakteristik yang menonjol dari kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti adalah ia tidak ragu untuk mengambil langkah drastis seperti menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Lalu juga tindakan ini menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan, juga kritik, serta komitmennya terhadap hukum dan perlindungan sumber daya alam. Lalu yang kedua, ada inovasi dalam kebijakan. Selama masa jabatannya, Ibu Susi memperkenalkan berbagai kebijakan yang inovatif yang sebelumnya tuh belum pernah diterapkan di Indonesia, seperti moratorium izin kapal asing dan juga larangan mengangkat alat tangkap ikan pukat hela dan juga pukat tarik yang mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian sumber daya ikan. Lalu yang ketiga ada menentang stereotip gender. Dapat bisa dilihat sendiri kalau Ibu Susi Pujiastuti ini tuh merupakan sosok pemimpin wanita yang tegas. Ia tuh menunjukkan bahwa perempuan tuh dapat memimpin dengan efektif dan juga tegas, membuktikan bahwa kualitas pemimpin itu tidak dilihat dari jenis kelaminnya, melainkan
bergantung pada karakter pemimpinnya itu sendiri. Hal tersebut yang menginspirasi wanita di Indonesia untuk terus mengejar posisi kepemimpinan. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan Susi Pujiastuti, seorang wanita yang berasal dari latar belakang sederhana, berhasil membangun bisnis yang sukses dan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Kepemimpinannya ditandai dengan ketegasan, inovasi, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik melalui komunikasi persuasif dan keputusan tegas, seperti tenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Pendekatan komunikasinya yang tegas dan gaya kepemimpinan yang menggambarkan hasil serta perhatian terhadap kesejahteraan tim menghasilkan dampak positif dalam kinerja tim dan organisasi. Keberhasilan tersebut tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam melindungi sumber daya alam, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia untuk mengejar posisi kepemimpinan. Kepemimpinan Susi menunjukkan bahwa kemampuan untuk memimpin tidak tergantung pada jenis, kelamin, atau gender, melainkan pada kualitas visi, inovasi, dan keberanian dalam mengambil ketindakan. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.